Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan sebelumnya kami telah jelaskan terkait ayat yang sering kita bahas, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sudah kita bahaskan nida panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini untuk siapa. Kemudian yang kedua sudah kita bahaskan dari sebuah pertanyaan, mengapa puasa dapat mengantarkan pada sebuah ketakwaan. Melalui penjelasan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Pada kesempatan kali ini, dari dua penjelasan ini muncul pertanyaan lagi. Apakah semua orang yang berpuasa pasti bertakwa? Kalau kita lihat dari penjelasan yang lalu, bahwa orang-orang yang berakal ini akan meningkatkan ketakwaannya ketika dia perhatikan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam salah satu pembahasan kitab tafsir juga, Bahrul Madid, dari pembahasan ini muncul di sana dijelaskan ada tiga tingkat golongan orang-orang berpuasa. Yang pertama ada puasanya orang awam. Yang kedua ada puasanya orang khawas. Yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas. Khususnya khusus. Piye maksudnya? Dalam kitab Bahrul Madid dijelaskan, amma shaumul awami fahuwal imsaku an syahwatil batni wal farji. Puasanya orang awam itu hanya menahan diri dari dua syahwat saja. Syahwat menahan nafsunya perut dan nafsunya kemaluan. Minal fajri ilal ghurub. Dari fajar hingga maghrib. Ma'a irsalu jawarihi fi zallat. Dan dia membiarkan tubuh yang lain itu dalam sebuah kelalaian. Orang-orang yang dalam golongan orang awam ini, meskipun dia berpuasa dan dia hanya menahan perutnya saja dan menahan syahwat kemaluannya saja, tapi semua tubuh yang lain itu dibiarkan dalam sebuah kelalaian. Lek enek tonggone lewat mobil anyar dicelatu. Iku mobil kondi prasaku bojone ya ora kerja ngopi ae to. Lele aku jadi bojone tak jawab lah, aku ngopi ya mikir bro, mikir ya kerja tuh, mikir kerja masa depannya tuh. Lihat meskipun kerjaannya masa depan jadi dipikir kan minimal enak kegiatan mikir dari kerja. Tubuh yang lain kita biarkan dalam sebuah kelalaian. Maka orang-orang yang awam ini puasanya dia hanya merasakan rasa lapar saja, tanpa meningkatkan sebuah ketakwaan yang signifikan. Ada sebuah hadis yang bagus sekali. Malam yada qaula zuri wal amal bih. Falaisa lillahi hajatan fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dustanya, maka Allah tidak butuh puasanya. Jadi, dua episode ini aku cuma mau jelaskan bahwa ternyata puasa kita tidak penting. Kenapa tidak penting? Iki aja mau potong. Iki mau potong viral aku. Kenapa itu tidak penting? Selama kita tidak menjaga perkataan dan perbuatan kita dari sesuatu yang dusta, dari sesuatu yang maksiat. Allah tidak anggap puasa kita dan kita hanya dapat laparnya saja. Lambene awe dewe dijaga, tapi lambene dari sesuatu yang keluar kita tidak jaga. Kemudian dalam kitab Bahrul Madid disebutkan golongan yang kedua, yakni golongan orang-orang puasa orang-orang khawas. Wa masomul khawas fahuwa imsakul jawarihi kullaha anil fudul. Adapun puasa orang yang khusus itu dia menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang berlebihan. Wa huwa kullama yushghilul abdi anil wusul. Yakni segala sesuatu yang menyibukkan seorang hamba untuk mengingat Allah. Wusul artinya sampai, tapi kita artikan dalam arti singkatnya untuk mengingat Allah. Jadi
orang-orang yang khawas ini, dia selalu menyibukkannya dari sesuatu yang lahir dan batin. Meskipun dohirnya dia itu berpuasa, tapi batinnya juga berpuasa. Hifdzul jawarihidz dzahirah wal batinah anil istighali bima la ya'ni. Menjaga anggota tubuh lahir dan batin dari kesibukan yang tidak ada artinya. Siapakah orang-orang khawas ini? Kalau kita lihat banyak sekali guru-guru kita, kiai-kiai kita selama Ramadan itu ngaji mulai dari bangun sampai tidur. Kalau kita lihat Mbah Yai Warlir Boyo itu ngaji mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Orang mandek, bayangno, usia sepuh kayak gitu loh. Lah awake dhewe tangi lek pas buka. Mari subuh turu itu. Tangi-tangi duhur, ya kan? Mari duhur turune. Tangi-tangi asar, metu golek takjil, marono mulai buka bar. Mendino ngono kowe. Jadi termasuk aku, ya kan, masih dalam tahapan orang-orang yang awam. Lah, piye carane awake dhewe kuwi dari yang awam ini berpindah ke yang khawas? Ada dalam salah satu kaidah usul fiqh itu yang menurut saya itu keren. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah keburukan itu didahulukan daripada mendatangkan sebuah kebaikan. Jadi apapun yang buruk dalam diri kita itu dihilangkan dulu sebelum mendatangkan amalan-amalan yang sunnah yang itu baik-baik. Nyelatune ngune tonggo, ngrasani tonggo, ngrasani sapa maneh kono sing ora awake dhewe senengi diilangi dhisik sebelum melakukan hal-hal yang baik lainnya. Tapi masalahnya, lah terus lek ngurangnya eleke tok ngene awake dhewe kapan apike, kapan saleh kan ngono. Makanya dalam salah satu pendapat tidak menggunakan daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, tapi menggunakan daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Karena daf'ul mafasid itu merupakan bagian dari masoleh. Ketika kita menghilangkan keburukan dalam diri kita, itu sudah bagian dari kesalehan. Jadi wes gak usah khawatir lah, aku nggawe sing keloro iki ae. Jadi ngilangi sing elek-elek dhisik ae, itu sudah bagian dari kesalehan tanpa harus mendatangkan sebuah kebaikan. Seperti itu. Terus lanjutannya, tadi yang pertama sudah kita jelaskan bahwa ada puasanya orang awam ketika dia tidak perhatikan batinnya, tapi dia puasa lahirnya saja. Kemudian ada puasanya orang-orang khawas. Mohon maaf, puasanya orang awam ini seperti puasanya anak kecil. Ya, dia poso mergo dipaksa, ngono kan. Dia terpaksa puasa, tapi masalahnya posone arek cilik iki digawe karo posone arek gede. Lah arek gede kan saiki ngono kuwi. Poso mergo ana Ramadan. Kadung delok TikTok, scroll saiki aku bingung nyapa kok FYP TikTok kuwi moro-moro kabeh panganan lek poso soe. Lek pas wae gak poso beda ngono lho. Pas saya poso moro-moro FYP TikTok karo Reels apa Instagram isine panganan kabeh ngono kan. Pas wae ndelok panganan, aduh luwe iku posone wong awam. Lek posone wong khawas itu menyibukkan apapun yang menyibukkan dari apapun yang membuat kita itu tidak lupa bahwa kita puasa ini zahir dan batin. Podo ini lek posone wong khawasi podo koyo posone wong-wong mukalaf ya wis wong-wong sing ngerti hukum koyo ngono kuwi. Dan yang terakhir posone wong khawasul khawas. Wa amma shaumul khawasul khawas fa huwa hifdzul qalbi 'anil iltifat li ghairi rabb. Sedangkan puasa orang khawasul khawas menjaga hati agar tidak berpaling pada selain Tuhan. Contohnya ngene, pomone iki. Lek bocah cilik kuwi mang posone wong awam. Le besok poso ya, nggih Pak. Tapi neng atine cek ngrundel, alah poso neh, kapan to bodone, kapan duwe sangu, ngono kan. Lek posone wong khawas. Mas benjing poso nggih. Nggih, oh berarti saiki poso. Berarti aku kudu ngaji, lek isuk mari subuh, mari ngono jam 7 sampai jam 12 kuwi ngaji ngene Mbah Yai, mari ngono bar asar ngaji ngene Mbah Yai sampai maghrib buka, mari traweh ngaji maneh sampai jam 10. Aku kudu sregep iki. Iku posone wong
wong khawas. Lek posone wong khawasul khawas iki angel dijelasne cuma contohnya koyo ngene. Pomone Mas Saipul duwe bojo kan. Bojone Mas Saipul ngomong koyo ngene. Mas Saipul, aku kok empane iki delok sampean gak ngerokok namanya seweneng ngono. Artinya iki bojone nglarang Mas Saipul ki ngerokok. Lah Mas Saipul karena rasa sayangnya dia kepada istrinya dia, oh siap Dek, aku sesuk wis gak ngerokok maneh Dek. Demi dirimu Dek. Donya akhiratku Dek, aku wis moh ngerokok maneh demi dirimu. Coba kita perhatikan bahwa ketika ada nida tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah panggil orang-orang beriman, yang dipanggil itu bukan identitas kita sebagai orang mukmin, tapi yang dipanggil adalah rasa keimanan dalam hati kita. Sama seperti Mas Saipul yang dipanggil istrinya. Yang dipanggil itu bukanlah status Mas Saipul sebagai seorang suami. Ketika istrinya Mas Saipul panggil Mas Saipul, yang dipanggil adalah rasa sayang dalam hatinya. Ketika Mas Saipul dipanggil rasa sayang dalam hatinya, maka wes bodo amat, buh poso kuwi mendatangkan pahala, dapat masuk surga, bodo amat. Apakah puasa itu meningkatkan kesehatan atau tidak? Bodo amat. Yang penting adalah poso iki karena Tuhan wajibkan kepadaku, ya sudah. Karena aku iman kepada Tuhan, Tuhan perintahkan, ya sudah. Selesai. Nggak ada alasan apapun kecuali perintah Tuhan. Sudah, itu selesai. Ini puasa siapa? Puasanya para wali. Lah kita siapa? Kita orang awam. Ketika ndelok TikTok, ana panganan lewat, aduh wis. Iki gejolak wisan peteng wisan. Dari awal yang kita sampaikan, mari kita pindahkan posisi kita dari puasanya orang awam menuju puasanya orang-orang yang khawas. Kalau kita tidak bisa berpuasa seperti orang-orang khawas, mari kita kumpul dengan orang-orang yang berpuasa dengan cara yang khawas. Yakni siapa? Guru-guru kita, para alim ulama. Yang jelas bukan aku kan. Kan aku sama kalian kan sama, awam. Jadi pada akhirnya dari panjangnya penjelasan ini, mulai dari awal episode 1 dan yang kedua, yang ingin kami sampaikan bahwa ketika Allah jadikan bulan Ramadan ini mulia, di dalamnya ada nuzulul Quran dan Lailatul Qadar, bukan berarti semua orang yang memasuki bulan Ramadan maka akan keluar dari bulan ini dengan kemuliaan bulan Ramadan. Terus bulan ini yang mulia ini untuk siapa? Selama perut dan kemolan kita tahan dari sebuah syahwat, tapi hati dan pikiran kita tidak pernah lepas dari maksiat. Selama mulut ini terjaga dari apapun yang masuk, tapi kita tidak menjaga dari apapun yang keluar dari mulut kita, maka puasa ini tidak ada artinya bagi kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita berbenah diri, kita sama-sama berpindah dari puasanya orang awam menuju puasa orang khawas. Kalau kita tidak bisa, mari kita berkumpul bersama orang-orang khawas, bersama para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para alim ulama, supaya puasa di bulan Ramadan ini bisa berarti bagi kita semuanya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.